Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom, Beshem, Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Misyanik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemayan tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812-9912430. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani chamor. Dalam bahasa Ibrani dieja het, mem, resh. Dibaca chamor, artinya keledai. Chamor, keledai. Dia berkata kepada mereka, "Pergilah ke desa di seberangmu, dan segera setelah kamu memasukinya, kamu akan menemukan seekor keledai jantan diikat di sana, yang belum pernah diduduki siapapun. Lepaskan ikatannya dan bawa ke sini." Markus 11 ayat 2. Saat Yesua bersiap untuk memasuki Yerusalem untuk Paskah terakhirnya, ia memberi murid-muridnya tugas untuk mengambil keledai baginya. Keledai adalah binatang berukuran agak kecil dibandingkan dengan kuda. Sampai saat itu dalam hidup dan pekerjaannya, Yesua telah mencoba untuk merahasiakan identitas mesianisnya. Dia mengingatkan para pengikut dan muridnya untuk tidak memberitahu siapapun dia. Dia meredam suara-suara dari orang yang kerasukan yang mencoba menyatakan identitasnya sebelum waktunya. Ketika Simon Petrus mengaku, "Engkau adalah Mesias," dia mengatakan kepadanya untuk tidak mengungkapkannya kepada siapapun. Dengan memerintahkan untuk mengambil seekor keledai bagaimanapun, ia menunjukkan perubahan dalam kebijakan publiknya. Ia siap untuk menyatakan kepada Israel bahwa dia adalah Raja Mesias yang telah lama ditunggu-tunggu. Dia bersiap untuk memasuki Yerusalem seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai Putri Sion. Bersorak-soraklah, hai Putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Dia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Zakaria 9 ayat 9. Jika bukan karena antusiasme mesianis yang bergema di sekitarnya, tunggangannya di atas keledai tidak akan menarik perhatian. Keledai menyediakan modus perjalanan umum di negeri itu. Para murid sendiri melewatkan kiasan Zakaria 9 ayat 9. Baru sesudah Yesua bangkit, mereka menyadari bahwa guru bermaksud menunggang keledai sebagai pernyataan mesianis. Maka mereka ingat bahwa semuanya itu telah tertulis tentang dia. Yohanes 12 ayat 16. Literatur rabbinik dengan suara bulat menafsirkan Zakaria 9 ayat 9 sebagai nubuatan mesianis. Nubuat lain tentang keledai Mesias muncul di dalam Torah. Yakub menubuatkan, "Dia mengikat anak kudanya pada pokok anggur dan keledainya pada pokok anggur pilihan." Kejadian 49 ayat 11. Bersama-sama, kedua nubuat ini menjalin hubungan antara Mesias dan keledainya. Para rabi menafsirkan hampir setiap referensi keledai dalam Alkitab sebagai singgungan halus tentang kedatangan Mesias. Anak kudanya dan anak keledainya dalam Kejadian 49 ayat 11 merujuk pada waktu ia akan datang seperti yang tertulis dalam Zakaria 9 ayat 9. Rendah hati dan menunggangi seekor keledai, ya di atas keledai, anak keledai.
Ini dari Genesis Rabbah. Pemikiran Yahudi begitu erat menghubungkan gambar keledai dengan kedatangan Mesias, sehingga Talmud mengatakan, jika seorang bermimpi tentang seekor keledai, dia mungkin berharap untuk keselamatan seperti yang tertulis. Lihatlah, rajamu akan datang kepadamu dengan anugerah keselamatan, rendah hati, dan menunggangi keledai. Keledai junjungan kita. Tidak ada yang pernah menungganginya atau duduk di atasnya. Hewan yang digunakan untuk tujuan ritual tertentu harus dalam keadaan murni yang serupa. Misalnya, seekor hewan yang dinyatakan sebagai korban selanjutnya tidak dapat digunakan untuk tujuan yang lain. Seekor lembu merah yang memenuhi syarat tidak akan pernah memasuki atau tidak akan pernah memakai kuk. Kuda keledai yang belum pernah diduduki siapapun menandakan bahwa tidak ada seorang pun sebelum junjungan kita atau sejak junjungan kita dapat menggenapi nubuatan mesianis seperti yang dikatakan Zakaria 9 ayat 9. Hanya Yesua yang dapat memakai posisi ini. Kata-kata yang belum pernah ditunggangi orang juga mengingatkan kita pada kuburannya yang belum pernah dibaringkan mayat. Lukas 23 ayat 53. Mereka yang memiliki pengalaman dengan anak kuda dan hewan tunggangan akan menyadari bahwa seseorang tidak hanya menunggang keledai yang belum pernah diduduki siapapun. Seperti halnya kuda, keledai harus diperlakukan hati-hati agar terbiasa dengan maksud membawa penunggang. Secara umum, keledai bahkan lebih sulit untuk dilatih daripada kuda. Dalam keadaan biasa, seekor keledai yang tidak biasa akan dengan cepat menolak penunggangnya dari atas punggungnya, terlepas dari implikasi mesianis dari kesempatan yang baik itu. Oleh karena itu, perjalanan Yesua ke Yerusalem dengan keledai yang tidak bermasalah merupakan satu keajaiban tersendiri dari Sang Guru. Apakah dengan demikian Yesua sebagai raja hanya menunggang keledai? Tidak juga. Yesua menunggang keledai sebagai Masiah ben Yosef yang rendah hati. Tetapi Yesua akan datang kembali sebagai Masiah ben David yang raja. Saat itu ia akan menunggang kuda putih seperti raja yang mengalahkan bangsa-bangsa seperti tertulis di dalam Wahyu 19 ayat 11 dan 13. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Elohim. Wahyu kepada Rasul Yohanes melengkapi nubuat para nabi sebelumnya. Dari sifat keledai yang terlihat lamban tetapi ternyata tidak mudah diatur, bahkan dapat melemparkan penunggang di atasnya, memunculkan pertanyaan, mengapa Mesias harus menunggang keledai yang demikian sifatnya? Apakah ada perspektif budaya yang berbeda? Di dunia barat, keledai adalah binatang yang lamban dan bodoh. Tetapi di Israel kuno, keledai dihargai karena kekuatan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan mereka. Di Kanaan kuno, keledai dikorbankan untuk memenangkan hati dewa mereka dan dikubur di bawah fondasi rumah pemiliknya. Penguasa Sihem dihormati dengan nama Hamor, yang artinya dalam bahasa Semitis adalah keledai. Keledai yang ditunggangi dengan pelana. Sedangkan kuda digunakan untuk perang karena kecepatannya. Tapi semua orang dari petani hingga raja akan menunggangi keledai. Kuda menjadi simbol perang dan ditunggangi oleh para pejuang. Mereka adalah kendaraan lapis baja pada zamannya. Sementara keledai lebih menyerupai mobil keluarga. Jika kita membaca kisah Yosef, maka kita menemukan saudara-saudaranya pergi ke Mesir dengan membawa keledai untuk membeli makanan, dan kemudian dalam kisah itu Yosef mengirim kafilah 10 keledai untuk membawa barang-barang dari Mesir.
Baru kemudian di Israel, karena alasan yang tidak diketahui, keledai mulai digambarkan sebagai makhluk rendahan. Dalam tanah, keledai dikenal sebagai milik berharga, bahkan sampai muncul dalam bentuk bahasa klise. Ketika Mose dituduh seakan-akan mengambil hak umat Israel, Mose membantah dengan memakai klise keledai dalam Bilangan 16 ayat 15. Dan Mose sangat murka dan berkata kepada Tuhan, "Janganlah kamu menghormati persembahan mereka. Aku tidak mengambil seekor keledai pun dari mereka, dan aku tidak menyakiti salah satu dari mereka." Terhadap tuduhan dari para pembangkang, Mose mengatakan ia tidak mengambil satu ekor pun keledai mereka. Agaknya mengambil keledai adalah klise semitis untuk mengatakan aku tidak bersalah. Klise ini muncul karena kata Ibrani hamor untuk keledai terkait dengan kata akar hamed yang berarti apa yang diinginkan atau mengingini. Oleh karena itu, mengatakan bahwa Anda tidak mencuri keledai siapapun berarti Anda tidak menginginkan atau mendambakan keledai milik siapapun. Mose tahu bahwa Tuhan melihat hati yang terdalam. Seperti yang dikatakan Yesua dalam Matius 5 ayat 28, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Yesua membuat pagar agar orang tidak melanggar perintah Tuhan. Namun dari sini pun jelas, Tuhan melihat hati bahkan sebelum kita bertindak. C.S. Lewis, pemikir Kristen abad 20, mengatakan bahwa ketika dia menderita flu, bukan saja makan membuatnya sakit, tetapi hanya melihat makanan saja sekalipun membuatnya sakit. Katanya, barang siapa yang melihat sepiring ham dan telur, maka dia telah sarapan dengan itu di dalam hatinya. Keinginan dari makna keledai, hamor, dapat juga dikaitkan dengan keinginan akan milik orang lain, seperti yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun milik sesamamu. Ini adalah perintah ke-10 dan yang paling sulit untuk dipatuhi karena tidak ada bukti kesalahan yang nyata ketika Anda diam-diam menginginkan sesuatu yang menjadi milik orang lain. Hanya Tuhan yang tahu pikiran Anda. Namun membiarkan keinginan Anda tumbuh bisa menjadi elemen paling berbahaya dalam satu hubungan. Anda segera mulai iri pada orang yang memiliki sesuatu yang Anda tidak miliki. Semua konflik, kekerasan, perang, dan hubungan yang rusak dapat ditelusuri ke permainan keinginan atau hamor keledai yang berakar pada kata hamed, keinginan memiliki sesuatu yang bukan milik Anda. Dengan menunggangi keledai, Yesua menunjukkan bahwa ia menang atas segala kecenderungan duniawi yang dimulai dengan keinginan yang tidak terkendali. Apa maknanya bagi kita murid-murid Yesua di abad 21 ini? Ini menarik. Bila Yesua sebagai junjungan kita menang atas hamor, keledai yang melambangkan keinginan yang cenderung tidak dapat terkendali, maka kita murid-muridnya pun harus menang terhadap keinginan yang tidak terkendali dalam segala bidang. Dalam hal keuangan, hal keinginan perut dan makanan, dalam hal daya tarik seksual terhadap suami atau istri orang lain, dalam hal perhiasan atau properti orang lain, dalam hal jabatan di kantor atau pelayanan dan sebagainya. Kita harus dapat menguasai keinginan kita. Bagaimana caranya? Ada beberapa segi. Pertama, kita perlu menyangkali diri kita. Menyangkali ego keakuan kita. Ini diajarkan Yesua dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesua berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Kita harus menyangkali ego kita,
kedagingan, yaitu keinginan yang di luar kehendak dan kekudusan Tuhan, itu harus disangkali, ditinggalkan. Searah dengan ajaran Mesias Yesua, Rabi Shaul Paulus, Rasul Paulus berkata dalam Kolose 3 ayat 5 dan 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Yang kedua, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena setiap orang yang dipimpin Roh Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Roma 8 ayat 14. Dan bila kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka dari dalam hidup kita akan muncul kualitas karakter yang unggul anak-anak Tuhan, yang disebut buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yesua memasuki Yerusalem jelas memenuhi nubuat Nabi Zakaria, tetapi juga Nabi Yesaya. Ia menulis dalam Yesaya 62 ayat 11, Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Perjalanan Yesua memasuki kota Yerusalem yang terakhir kalinya dengan menunggang keledai menjadi tonggak penting dalam hal kemesiasannya. Nabi Zakaria menubuatkan ia memakai 2 ekor keledai. David Stern, komentator Yahudi Mesianik, mengatakan kemungkinannya Yesua duduk di antara kain di antara 2 keledai itu. Matius mencatat Yesua meminta murid-muridnya mengambil 2 keledai yang memang telah disediakan bagi sang guru. Aspek lainnya, perjalanan memasuki Yerusalem ini juga merupakan penggenapan nubuat Torah sehubungan dengan fungsi Yesua sebagai anak domba Pesak. Menurut Torah, anak domba Pesak disembelih pada tanggal 14 Nisan sore hari, seperti yang tertulis dalam Keluaran 12 ayat 5 dan 6. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Anak domba Pesak harus disembelih tanggal 14 Nisan dalam kalender Ibrani. Sesuai perintah Adonai Elohim, Bapa Surgawi kita, tanggal ini tak dapat diganti oleh siapapun termasuk oleh bapak-bapak gereja yang manapun juga. Ini perlu ditegaskan karena Tertullianus dari Kartage di abad 2 dan Irenaeus dari Smyrna, Turki di abad 2 secara pribadi mengkonversi ketetapan 14 Nisan menjadi 25 Maret secara tetap dalam kalender Julian, yang berarti mengganti tanggal dan kalender, sesuatu yang tidak tepat untuk dilakukan. Seharusnya disesuaikan setiap tahun, bukan untuk dibuat fix seperti itu. Ini perlunya kita mempunyai kalender Ibrani di rumah kita agar dapat menelusur ketetapan Tuhan Pencipta secara akurat, bukan mengikuti tradisi buatan manusia. Apakah perjalanan memasuki Yerusalem juga ditentukan dalam Torah? Ya, ditentukan Adonai Elohim seperti tertulis dalam Keluaran 12 ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Anak domba Pesak itu harus dikurung mulai tanggal 10 Nisan. Ketika Yesua memasuki kota Yerusalem, ia bagaikan anak domba Pesak yang memasuki kurungannya untuk disembelih 4 hari kemudian. Ada gereja yang merayakan pengurungan ini sebagai Minggu Palm Sunday. Bila tanggal 10 Nisan itu jatuh hari Minggu siang, maka
tanggal 14 Nisan jatuh pada hari Kamis siang. Padahal Yesua disalibkan pada Jumat pagi yang berarti sudah tanggal 15. Namun bila dihitung dengan kalender Ibrani yang memulai hari dari matahari terbenam, agaknya yang lebih tepat tanggal 10 Nisan itu jatuh pada hari Senin. Agar tanggal 14 Nisan itu jatuh pada Kamis malam saat Yesua melakukan jamuan seder Pesak terakhir bersama para muridnya. Yesua disalib Jumat pagi dan menghembuskan nafas pada jam 3 sore masih pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 14 Nisan. Sesudah matahari terbenam, tanggal berubah menjadi 15 Nisan saat orang Yahudi melakukan jamuan seder Pesak mereka. Perhatikan, jamuan seder Pesak Yesua dilakukan lebih dahulu dari kelompok Yahudi lainnya karena ia harus disalib pada tanggal 14 Nisan. Perhatikan, Abba Bapa kita ternyata juga sangat rinci dan teliti dalam segala nubuatnya. Di sini kita juga melihat bahwa orang percaya hanya dapat memahami kitab suci secara utuh bila memandang seluruh kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu sebagai satu kesatuan. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bukanlah dua kitab, tetapi satu kesatuan kitab yang walaupun dapat dibedakan namun tidak pernah terpisahkan. Semua mempunyai fungsinya masing-masing. Ternyata peristiwa dalam Injil yang kita baca seakan-akan terjadi begitu saja, sesungguhnya sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya dalam kitab suci Ibrani Tanakh yang disebut Kristen bangsa-bangsa sebagai Perjanjian Lama. Baik hewan yang ditunggangi maupun tanggal Yesua memasuki Yerusalem merupakan aspek penting dalam kemesiasannya. Luar biasa Bapa kita di surga yang sudah merancang segalanya dengan sempurna. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, ibadah Syabat Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di YouTube setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. Untuk mendengar ulang semua program Tekiah, kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube. Jamuan seder Pesak Mesianik yang mengikuti tata cara jamuan seder Pesak terakhir Yesua HaMasiah GKMI akan diselenggarakan secara virtual pada hari Jumat 15 April 2022 mulai dari jam 18 di kanal YouTube Kehilat Mesianik. Kata kunci Kehilat Mesianik. Tiap keluarga peserta menyiapkan meja seder Pesak dengan piring jamuan yang berisi matzah, roti tidak beragi, sayur hijau, sayur pahit, karoset, telur panggang, tulang lurus, dan air garam di rumah masing-masing. Mari kita rayakan bersama. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811910814. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom.